tausiah dari Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf. Fa'alihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada beberapa hal yang harus saya ralat tentang apa yang diperkatakan oleh guru kita, Guru Ali Bustami. Yang pertama, bukan tausiah. Kalau tausiah sidin bagiannya, dan banyak lagi habaib yang hadir, di antaranya Habib Agil bin Salim Baharun, salah satu sahabat beliau waktu di pondok di Bangil di Dalwa. Kalau tausiah beratlah, berat kalau kita dengar tapi nggak kita amalin, itu berat. Jadi ini sekedar dongeng, sampean pulang bawa sebelum tidur direnung-renung. Oh, ujar Habib Muhammad, ini dongeng, saya renung-renung ada benernya. Jadi saya amalkan nih perkataannya Habib Muhammad. Kalau bermanfaat, kalau nggak bermanfaat, alhamdulillah nggak nanggung dosa. Gad balak itu risalah min jiddi Nabi Muhammad. Ana telah sampaikan risalah yang dibawa oleh Rasul kepada antum-antum. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min zulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaik ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nabi Allah, labbaik ya Nabina Muhammad, Habibina Muhammad, Gulubina Muhammad, Qurratu a'yunina Muhammad, Syafi'una fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para hujjat, para guru-guru. Wabil khusus saya tundukkan kepada sahabat saya Fadilatul Ustaz Ad-Da'ilallah Akhina Fillah Al-Aziz Al-Mahbub Guru Ali Bustami beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat, diberikan umur yang panjang, keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Para habaib yang sekian banyaknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kecuali Habib Agil bin Salim Baharun, karena kita nginepnya di satu tempat, jalannya pun bareng, dan seluruh habaib yang hadir bersama saya. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka semua, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Dan keberadaan mereka seperti apa yang disampaikan guru kita tadi, kita berharap jika dihadirkan cucu Nabi di tempat ini, saya selalu berharap, punya pengharapan besar. Jangankan cucu mereka, tapi saya berharap datuknya mereka, kakeknya mereka, jidduhum Nabi Muhammad SAW pun ikut hadir bersama kita dan duduk memandang kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya selaku seorang adik kepada kakanda, seorang murid kepada guru, seorang anak kepada orang tua. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, yang menjadikan sebuah amal ibadah yang kecil tapi mempunyai ganjaran yang besar di matanya.
dan memuliakan umat Nabi Muhammad dengan kemuliaan yang tidak pernah sebanding dengan umat-umat terdahulu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, idola kita, kekasih kita, buah hati kita, penyejuk mata kita, dan pemberi syafaat untuk kita di dunia. Di dunia bagaimana hadir dengan kathratus salat ala Nabi Muhammad, dengan ihya sunnatun Nabi Muhammad. Apa yang didapatkan? Tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Dengan orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad dengan sebanyak-banyaknya, apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan dibenahin atau dicukupkan segala macam kepenatan mereka, kepenatan duniawi dan kepenatan urusan-urusan lain, yang kesusahan, sumpek, gelisah, yang apa ya, galau karena mudah-mudahan nggak ada yang pacaran. Ya, kalau ada yang pacaran, saya doakan mudah-mudahan putus pacarannya. Dan sudah waktunya, kalau sudah waktunya, mudah-mudahan dipercepat urusan pernikahan mereka dan dipermudah urusan mereka semua. Kalau segala sesuatu yang membuat mereka penat, maka Allah akan cukupkan hal itu semuanya. Dan lalu apa yang mereka dapatkan? Tughfar dzambuk, dan dosa-dosa kita pun diampunin oleh Allah. Alhamdulillah. Dan ini kemuliaan. Di antara lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barat gadamahu fi sabilillah, haramallahu jasaduhu 'alan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan, yang kakinya berjalan di jalan Allah, kakinya kena debu, kotor. Ya kalau sampai naik motor, kalau naik sepeda atau jalan kaki kena debu jalanan, maka saksi tersebut, debu tersebut menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah, yang akan mengatakan fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka ya Rabb pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, mereka berjalan di jalanmu ya Allah. Apa berjalan di jalan engkau? Mereka menuntut ilmu, mereka hadir pengajian, mereka menziarahi ulama, mereka mengambil keberkahan dari tempat-tempat yang ada di dalamnya kitab Allah wa sunnat Rasulillah, atau peringatan maulid Nabi Muhammad. Maka mereka ya Rabb, hamba, kata debu tersebut, yang akan menjadi saksinya. Aku yang akan menjadi saksinya. Apa lalu yang didapatkan oleh mereka? Maka diharamkan tubuh mereka, bukan kakinya saja yang kena debu, tapi tubuhnya pun diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan nikmat ini terus ditumpah curahkan oleh Allah sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Santri mobil khususnya, saya teringat cerita guru saya Fadlatul Habib Da'ilullah Sayyidil Walid Murabbihah arwahina jasadina al-musnid al-Habiban Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, pengarang Maulid Diaulami, insyaallah sebagian kenal. Di waktu roha, kita waktu di roha, beliau mengatakan, apa yang membedakan kalian dengan orang-orang yang ada di kota, yang ada di pasar Trim? Ahla usahla. Nih kembaran aneh namanya. Ini Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, ana Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Hitam sama hitam, manis sama manis. Nih kalau ketemu bulan sama matahari nggak boleh lama-lama ditemuin. Bagaimana Pak? Ana singkat nanti biar banyak lagi mungkin yang akan memberikan nasihat kepada kita. Lalu kata Habib Umar, mal farak bainakum wa bainal nas fi suq tari.
Apa yang membedakan kalian dengan orang-orang yang ada di kota Pasar Terim? Maksudnya yang berdagang di Terim. Mereka, kata Habib Umar, yang di Pasar Terim itu lebih mulia, lebih afdal, dan lebih banyak pahalanya dibanding antum yang nuntut ilmu waktu itu di Masjid Darul Mustafa. Masjidnya Masjid Ahlul Kisah di Darul Mustafa. Apa yang membedakan kalian? Padahal kalian orang-orang yang menuntut ilmu, tapi kalian tidak sebanding sama orang-orang yang di pasar. Pasar, tahu pasar? Pasar itu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abghadal bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci. Tapi beda dengan Sugut Terim. Sugut Terim itu syekh liman lahu syekh. Pasarnya orang Terim itu guru bagi bukan orang-orang yang bagi orang-orang yang tidak mempunyai guru. Pengen cari guru, jangan di pesantren, jangan dirubah, lihat di pasar ini dulu. Antum bakal dapatin orang-orang yang alim. Itu orang yang di Pasar Terim. Lalu apa yang membedakan kalian? Yang membedakan kalian, kata Habib Umar, cuma satu, guru. Apa? Niyah. Mereka mempunyai niat-niat yang besar, niat-niat yang mulia, sedangkan antum-antum yang duduk di Darul Mustafa, duduk di Masjid Ahlul Kisah, belajar menuntut ilmu, hadir pengajian, tapi kalian dibisikin sama syaitan sambil syaitan mengatakan, yang penting hadir. Udah cukup hadir aja, nggak usah niat. Ngapain niat? Yang penting hadir pengajian guru Ali Bustami, pengajian guru fulan, yang penting hadir. Peringatan Maulid Nabi, yang penting hadir. Udah niat hadir aja. Kemuliaan, nah dia mendapatkan kemuliaan, tapi ganjaran pahalanya sedikit, nggak banyak pahalanya. Yang seharusnya kita mempunyai ganjaran pahala yang besar, amal yang besar, pahalanya, amal yang kecil, pahala yang besar. Itu kemuliaan dari umat Nabi Muhammad. Yang membedakan kalian sama orang-orang yang berada di Pasar Terim, niat. Mereka mempunyai niat-niat yang besar. Sedangkan antum, kata Habib Umar, yang keluar dari kamar menuju masjid musalla Ahlul Kisah, man minukum ma'ahu niyah katsir wa kabir, man. Siapa di antara kalian yang mempunyai niat yang besar, yang banyak di antara kalian? Saat itu semuanya diam. Man minukum, ditanya Habib Umar, nggak ada yang jawab. Apa yang membuat kalian sehingga kalian sedikit dengan niat? Tahukah kalian dibisikin dengan syaitan? Syaitan mempunyai tipu daya yang saat ini bukan menyebabkan anak santri itu mempunyai ganjaran harus berbuat maksiat, enggak. Syaitan sekarang, kata Habib Umar, punya trik, tidak mengajarkan orang untuk bermaksiat, tapi mengajarkan orang untuk sedikit membaca niat. Anda pikir benar? Ada benar. Dan emang benar, kita keluar dari rumah mesti punya niat-niat yang banyak. Selesai duduk majelis, saya mikir, ngerenungin, ada satu sahabat saya, kalau nggak salah namanya Abdul Wahab Namir. Dia bilang Habib Muhammad, mulai sekarang syaitan ngajarin kita pelitin lagi yuk. Ya, dia bilang gendut, anak manggilnya gendut, karena orang gendut. Masya Allah. Kita berenang di mukalah, saking gendut ini orang, kita berenang di mukalah, saya duduk di badannya, nggak tenggelam, subhanallah, nimbul tuh badan. Satu kamar dengan saya waktu di mukalah, dan di Darul Mustafa juga satu tempat. Lalu selesai itu dia mengajarkan, Habib, mulai saat ini anak bilang gendut, gimana caranya kita mau buat syaitan pelit dengan perbuatan kita. Beliau mengatakan, ini malam kita niat, saya niat tidur ini malam, ya Allah, karena engkau dan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti salafus saleh. Nabi tidurkah? Nabi tidur enggak? Tidur, cuman beda dengan kita, banyak bedanya. Ya, kalau kita dikit-dikit tidur, kalau tidur ngorok, nikmat. Kalau Nabi cuman matanya doang yang menjam, tapi hatinya hidup. Ya, kalau Nabi tidur, kita niat tidur. Tidur hukumnya? Wah, tidur hukumnya? Son,
Tidur hukumnya apa? Santri, mubah. Sampai mau tidur silakan, nggak tidur juga silakan. Nggak ada pahala nih. Tapi kalau sampean niatkan untuk ngikutin Nabi, maka yang perhala yang mubah tadi berubah menjadi sunnah. Itu yang pertama. Niat lillahi ta'ala wa ittiba sunnati rasul tidak wa ittiba sunnati Rasulullah wa imtithalil amr. Udah, bangun tidur niat. Ya Rabb, saya niat bangun tidur, dari saya perbuatan, dari bangunnya saya tidur, saya melakukan perbuatan wajib karena Allah dan Rasul, dari perbuatan sunnah karena Allah dan Rasul, dari perbuatan makruh yang saya tinggalkan untuk Allah dan Rasul, dari perbuatan mubah yang saya kerjakan untuk mengikuti Rasul, dari perbuatan haram yang saya tinggalkan karena Allah dan Rasul, dari bangun tidur ya Rabb sampai nanti malam ya Rabb, sebelum saya tidur saya niat lillahi ta'ala ittiba sunnati Rasulullah imtithalil amr salafus salih. Anda mikir, iya ada benar ya. Nih kita santri atau jamaah semuanya, kam minukom yang keluar dari kamar baca niat datang sini, niat mau belajar karena Allah, karena Rasul, untuk mengagungkan syariatnya Allah. Ya Rabb, saya niat belajar di hari ini, dan jalannya dan berangkatnya dan duduknya saya niat lillahi ta'ala ittiba sunnati Rasulullah untuk menambahkan ketaatan kami kepada Engkau ya Rabb, menambahkan ketaatan kami kepada Nabi-Mu ya Rabb, untuk menyebarkan syariat-Mu, menyebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan syariat Nabi Muhammad, mengagungkan syariat Nabi, mengagungkan syariatnya Allah, untuk menambahkan kekhusyuan, kehuduran, keikhlasan, kenikmatan, kelezatan, kesabaran ketika kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah Rabb, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu dan berjalan di jalan kekasih-Mu. Penuh hati kami kekhusyuan, kehuduran, keikhlasan, kenikmatan, kelezatan, kesabaran. Itu dah penuh hati kami dengan ta'alluq, mahabbah, dzauq, usyuq wal adab kepada Engkau ya, dan kepada Nabi Muhammad dan kepada salafus saleh. Kam minana yang punya niat-niat yang besar di dalam kehidupan kita. Belajar nuntut ilmu pahala yang kecil. Niat udah, Habib, niat ada dibahas. Tapi niat ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di pasar. Apa niat? Yang membedakan antum, kata Hikmar, yang membedakan antum dengan saya bukan amaim, bukan imamah, bukan jubah. An-niyah. Yang membedakan antum satu sama lainnya apa? An-niyah. Niatnya kita. Jika orang punya niat yang baik, maka kemuliaan yang baik. Kota Terim itu mereka mengajarkan niyah seperti mana mereka mengajarkan Fatihah kepada anaknya. Ketika waktu kecil kita diajarkan baca Fatihah yang benar, Bismillahirrahmanirrahim, diajarin sama orang tua kita. Ketika belajar di sekolahan madrasah atau di pengajian, maka anak tersebut pun punya sanad Fatihah. Bahkan Fatihahnya mereka punya sanad dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan niat mereka mengajarkan. Sangat pentingnya niat di dalam kehidupan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang membuat kita sekarang berkurang. Ngaji sudah ngaji, tapi niat kita nggak ada. Kalau niat kita gantungkan kepada Nabi Muhammad, semuanya akan menjadi mulia, apapun hal tersebut. Apalagi di bulan Maulid nih, pakai imamah, pakai minyak wangi, pakai syal, pakai jubah, pakai apapun. Niatin untuk ngikutin Nabi Muhammad. Hadir majelis untuk ngikutin Nabi Muhammad. Apapun perbuatan kehidupan kita ikutin untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makankah? Makan. Yang beda dengan kita dikit-dikit makan. Rasul makannya beda caranya. Tapi makan pun hukumnya mubah dan bisa berubah menjadi sunnah. Dan jika diniatkan untuk menambahkan ketaatan kepada Allah, maka nasi tersebut akan berubah menjadi sunnah dan akan menjadi pahala ganjaran buat kita. Siapa yang makan baca niat, siapa yang tidur baca niat, semua ini kalau kita kaitkan kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Singkat cerita, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, Allah bersumpah dengan apa? Dengan kota Mekah. Apa yang mulia di kota Mekah?
Nggak ada kemuliaan di kota Mekah. Kemuliaan di kota Mekah itu Allah teruskan di dalam ayat Al-Qur'an ini, wa anta hillun bihadzal balad, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mulia. Jadi Mekah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Madinah Munawwarah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita pun menjadi mulia kalau karena Nabi Muhammad. Semua kegiatan kita akan menjadi mulia karena adanya Nabi Muhammad. Jika dikaitkan bersama Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Jadi kaitkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Apapun itu. Usahakan niat, khususnya para santri. Saya saat itu menulis kertas, saya tulis Muhammad, jangan lupa niat dan doa. Di selembaran kitab-kitab saya ada tulisan Muhammad, jangan lupa niat dan doa. Di lemari saya ada tulisan buka baju, itu lemari buka baju, Muhammad, jangan lupa niat dan doa. Tempat saya tidur di Darul Mustafa, Muhammad tahu, dan ada beberapa habaib yang pernah duduk di Darul Mustafa mungkin tahu. Di Darul Mustafa itu ranjangnya 2 tingkat, terbuat dari besi. Itu di atas kepala saya tulis jangan lupa niat dan doa. Kenapa? Karena pasti lupa kita dengan doa dan niat tersebut. Kenapa begitu Habib? Karena syaitan nggak demen kita untuk baca niat. Sekarang masjid kah nih, Bro? Kami nukum niat nazar di hadzal masjid, niat i'tikaf di hadzal masjid. Kami nukum yang niatnya nazar tu i'tikaf di hadzal masjid, madumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf manzura fi hadzal masjid, madumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala wa ittiba' sunnat Rasulillah. Kami nukum yang seharusnya kita punya pahala yang besar dengan niat doang, seharusnya duduknya kita ini dihitung mendapatkan pahala yang wajib. Kok bisa Habib? Iya, karena kita menunggu waktunya azan maghrib. Hitung pahala menunggu azan maghrib. Pahalanya pahala wajib. Karena apa? Niat tadi. Ya hadirin. Jadi segala sesuatu akan menjadi mulia jika dikaitkan Nabi Muhammad. Apapun, benda, tempat, bahkan sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Hadirin hadirat rahmat. Jadi keluar dari majelis ini perbanyak niat, mulai perbanyak ingat. Handphone kan ada tuh di handphone, bisa ditulis. Kalau buka handphone itu pertama biasanya kita tulis sallallahu alaihi Muhammad. Ada nggak bisa berjalan tulisan itu? Tulis, jangan lupa niat dan doa. Agar apa? Agar aktivitas kita menjadi berkah. Itu yang pertama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena waktu udah jam 5:30. Ada Habib Muhammad. Sama enggak senyumnya? Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti yang saya bilang, bukan tausiah. Apa? Dongeng. Pulang renungin, ingat-ingat, benar nggak? Berarti benar omongan Habib Muhammad. Kalau benar diamalin, kalau nggak benar nggak apa-apa, jangan diamalin. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu yang mungkin harus dibagi-bagi kepada manfaat yang lain. Kalau mereka baru memberikan wejangan nasihat atau tausiah. Ibaratnya saya nih sebelum makan tuh makan buah-buahan dulu, ya gak? Kecuali di Indonesia makan dulu baru buah-buahan. Kalau di luar negeri itu makan buah-buahan dulu baru makan yang benar. Itu yang benar, ya gak? Tapi kalau saya mau makan, saya makanan dulu, apa yang namanya, manisannya dulu. Nanti isinya, nah ini mereka para habaib atau para guru-guru yang akan memberikan nasihat kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita doakan guru kita, Guru Ali Bustami dan keluarga besar dan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam musibah, perkara-perkara yang tidak baik, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan guru kita didoakan umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita yang menuntut ilmu di majelis ini diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya akan pentingnya niat. Pentingnya niat. Makanya sebelum mengaji tadi kita baca nawaina at-ta'alluma wa ta'lima ila akhirih. Itu karena kita pingin ulun pian seberataan, niatnya jangan salah. Dan juga kita sering sampaikan nawaina kama nawa salafun salih. Kita niat sebagaimana niatnya para salaf. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan, apa yang tadi beliau kisahkan, itu menjadi inspirasi untuk kita semuanya, semangat untuk memperbanyak niat dalam semua kebaikan. Perbanyak niat, maka akan banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya di sisa-sisa umur bisa senantiasa memperbanyak niat. Apa-apa